Selamat malam para pemirsa, kita bertemu lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang pada kali ini akan masih mengambil cerita tentang mengenal tentang ringgit cucal atau wayang kulit yang pada episode sebelumnya juga sudah dijelaskan sedikit tentang itu, padahal ini masih banyak misalnya. Saya pada malam hari ini didampingi oleh Bapak Sumito sebagai Ketua Japanologi. Sebentar dulu Pak Mito. Sebentar dulu Pak. Dan didampingi oleh Ki Suwarno sebagai Guru Dalang. Sebentar dulu. Para pemirsa, kembali kepada mengenalkan wayang. Episode sebelum ini sudah beberapa jenis wayang yang dijelaskan oleh Ki Suwarno. Untuk kali ini memang ada tokoh wayang yang sering banyak dikenal oleh masyarakat. Tapi wujudnya bagaimana, itu nanti Ki Suwarno yang akan menjelaskan. Ki Suwarno, pada saat kita menang ke Pandawa, menang Kurawa dengan beberapa itu, walaupun karakternya belum kita lengkapi ya, dari suka-dukanya, ada tokoh wayang yang kemarin disebut oleh Pak Mito tentang Kresna. Wujudnya kayak apa sih Kresna itu? Menika wujudipun Kresna menika. Seorang raja Pak Kresna menika, Prabu Kresna menika prajanipun Dwarawati. Negaranya Dwarawati, negaranya nggih. Prabu Kresna nggih menika Dwarawati. Nah, Prabu Kresna menika saking negari Mandura. Putranipun Prabu Basudewa. Nggih, menika putranipun Prabu Basudewa. Menika kalian Pandhawa kapernah nak sederek menika Kang Mas menapa nggih? Kang Mas Misanan nggih. Misanan nggih. Misanan GIP nggih leres menika. Misanan GIP. Nah, menika Prabu Kresna menika ingkang dados pranatanipun para Pandhawa. Menika ingkang kasebat menika ugi titising Bathara Wisnu. Titising Bathara Wisnu. Nggih, sawetawis Mbak Wide. Nggih. Ki Suwarno. Nggih. Yang tadi dijelaskan yang titising Bathara Wisnu nggih. Nggih. Nah, kemarin Mbak Mito pada episode sebelumnya juga sudah menyangkut sedikit tentang Tripomo. Waktu itu kalau tidak salah Tripomo itu mengedepankan 3 orang pendekar, tapi pada zamannya ini, yang 2 pada zaman Romoyono, yang ketiga pada zaman Mahabharata, yaitu yang namanya Adipati Karna. Sering timbul pertanyaan di situ, apakah di dalam Romo itu bagaimana penjelasannya, terutama Adipati Karna, apa dia seorang pahlawan atau pengkhianat, kira-kira begitu kan? Misalnya, lah, monggo, katuran pun jelasaken kaitanipun Adipati Karna kok ing menapa mbela Ngamarta. Mbela Kurawa manan nggih. Ajeng kalian Prabu Kresna mpropadyosipun. Monggo katuran. Nggih. Pengkhianat atau pahlawan. Pengkhianat atau pahlawan nggih. Ya, itu gumantung dari mana kita melihat sudut pandangnya. Kalau dipandang dari Ngastina, ya ini pahlawan betul. Tapi kalau dipandang dari sudut Pandhawa, dia pengkhianat. Meskipun begitu, ini diambil contoh oleh Mangkunegara keempat ya, kan salah. Ya. Nah, sebagai salah satu tokoh yang patut diteladani. Ya, patut diteladani. Oleh karena itu dia disebut sebagai, kalau istilahnya prajurit Maharata Jayeng Palugon kados dene Resi Bisma.
Pramila lajeng piyambakipun gandeng kalian dua pilihan, melu Ibu Kunti apa melu Suyudana. Sebagai prajuritnya Suyudana, dia harus taat pada sumpah prajuritnya. Aku mukti nang Ngastina, ngombe banyune Ngastina, mangan beras Ngastina, aku kudu bela pati karo Ngastina. Secara dari segi Ngastina memang dia pahlawan. Nah, sekarang kan disambung dengan pertemuannya dengan Bathara Kresna Mas waktu sebelum terjadi perang Bratayuda, itu ada satu perdebatan yang sangat hebat. Kalau dalangnya mumpuni, wah ini satu episode yang sangat menarik kalau kita meneliti perdebatan antara dua tokoh, antara Kresna dan Adipati Karna. Ini tergantung dalangnya. Kalau bisa menyajikan secara dialogis yang sangat hebat, memang kita akan tertarik sekali perdebatan itu. Mana yang unggul, mana yang tidak, dari pendapat dan pendiriannya masing-masing. Karena bagaimana dia bisa mempersatukan satu darah antara Adipati Karna dengan Pandhawa, sehingga nanti bisa menang perangnya dengan itu. Tapi karena Kresna ini juga sebagai botohnya Pandhawa, mereka Pak Mito nanti sebagai botoh nanti kita lanjutkan di episode berikutnya, pada segmen berikutnya. Para pemirsa, juga banyak diceritakan tentang perang antara Adipati Karna dengan Kresna di dalam event yang akan perang besar nantinya. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih para pemirsa masih berada di Deman Dhamma TV, dan saya akan melanjutkan kisah-kisah yang berkaitan dengan karakter-karakter wayang tadi. Dan untuk kali ini saya tanya dulu kepada Ki Suwarno, kalau pun dawakan perkawis Adipati Karna ini, gambaran pun nikop. Lajeng Pak Mito jelaskan ini mungkin dalam Tripomot disebutkan, apakah dia seorang kesatria atau seorang pahlawan atau seorang pengkhianat. Bagaimana pandangan Pak Ki Suwarno terus sendiri? Memang ada yang menyebutkan bahwa Adipati Karna itu seorang pahlawan dari Kurawa, tapi pengkhianat dari Pandhawa. Dan ada pula yang menyebutkan kedua-duanya itu menjadi pahlawan. Jadi pahlawannya Kurawa juga pahlawannya Pandhawa. Buktinya ketika para Kurawa itu tidak berani perang dengan Pandhawa, itu yang berani hanya Adipati Karna. Yang artinya di pandangan dari mata telanjang, Pak. Dari pandangan mata telanjang, dia adalah pahlawannya Kurawa karena dia membela Kurawa sampai dengan mati. Tetapi tidak mungkin ada seorang pahlawan itu yang merelakan matinya tanpa punya maksud tertentu. Adipati Karna itu juga sekti loh. Kira-kira kalau dengan Permadi mungkin imbang, Kalau dengan Arjuna mungkin imbang. Dan di sana tidak tahu yang mati siapa sebenarnya. Tetapi ketika itu Adipati Karna itu merelakan matinya demi kejayaan para Pandhawa. Seperti itulah kira-kira, sehingga ada yang menyebut bahwa Adipati Karna itu juga secara mata telanjang itu adalah pahlawannya Kurawa, tetapi secara mata batin itu adalah pahlawannya Pandhawa. Karena tanpa Adipati Karna mungkin angkara murka itu tidak akan pernah punah. Tidak akan pernah. Oleh karena Adipati Karna itulah
yang mengharuskan para Kurawa perang dengan Pandowo sehingga angkara murka itu akan sirna. Akan sirna. Ya. Nah, di sini saya ada pandangan yang seperti itu, sehingga Adipati Karna itu secara mata telanjang itu pahlawannya Kurawa, tetapi secara mata batin itu adalah dari pahlawannya Pandowo. Sehingga digambarkan pada serat Tripomo yang disebutkan Romo Sita tadi, bahwa yang patut diteladani itu adalah 3 kesatria tersebut. Gitu, angkatan Kalawau ya. Nah, itu buktinya secara mata telanjang dia menjadi pahlawan di sana, tetapi secara batinnya secara itu menjadi pahlawan yang ada di sana itu. Matur nuwun, Kiswano. Nggih. Nyuwun sewu. Matur nuwun, nggih. Para pemirsa, rasanya memang karakter ini akan menimbulkan kesimpulan-kesimpulan dan bahkan mungkin juga bukan kesimpulan, bahkan wacana ya, karena perbedaan paham itu terjadi di mana-mana. Tapi yang menurut secara nyata Adipati Karna itu memang membela Kurawa. Karena apa? Karena dia merasa dari sejak tidak ada sampai berada sampai jadi raja itu dibantu, diatur oleh keluarga Kurawa, Prabu Sudara dalam ini. Dan nampaknya di dalam suatu kisah modern yang saat ini ada di kalangan pimpinan-pimpinan, di kalangan pemerintahan, kesetiaan itu tetap ada. Walaupun ada orang mengatakan itu kesetiaan yang salah. Karena itu dari sudut pandang mana kita akan melihat, itu yang akan menentukan. Kembali kepada Pak Sumito. Yeah. Jadi tadi mungkin sudut pandang Pak Mito juga masih tanda tanya. Apa Adipati Karna itu pengkhianat atau pahlawan? Yeah. Sementara dari sisi Ki Warno bisa menjelaskan pahlawan dari kedua sudut. Nah, menurut filsafatnya di Javanologi sendiri akan dibawa kemana menentukan peristiwa yang namanya Adipati Karna itu pada zaman itu kalau dibandingkan dengan situasi sekarang. Monggo. Ya. Kalau bicara menurut versinya Javanologi saya kurang berani. Saya pilih versi saya dulu. Iya, monggo. Versi saya dulu. Sekarang, sesuai ya, dengan zaman yang sekarang berlaku, maka ini saya ingat seperti zamannya monoloyalitas dulu. Monoloyalitas. Monoloyalitas dulu kan ada bahwa pegawai negeri harus loyal pada satu. Adipati Karna juga menempuh cara seperti itu, mengusir sini. Nah, hal seperti ini kan tidak sesuai dengan sebenarnya nurani kita. Sebenarnya dukui dulure dhewe lho. Mana yang lebih tinggi falsafatnya ini? Mana yang lebih benar? Ya. Kalau di antara 3 tadi Tripomo nyebal sedikit Pak, itu Pati Suwondo dan Kumbakarna. Kumbakarna juga seperti itu, gitu. Negaraku dikeroyok negara ketek tak belani. Nah, jadi dalam hal seperti ini memang Adipati Karna ini menurut versi saya belum bisa menyebut versi Javanologi ya. Versi saya ini ada 2 pendapat tadi, 2 pro pengkhianat pro. Kalau saya sendiri saya mengatakan ini termasuk pengkhianat ini, sebab belani sapa sing kaya kepenak, sapa sing marek sing kaya mangan wareg nyandang butuh mukti wibawa ya iku sing tak belani. Nah iku Matur Pak Mito. Nggih, jadi para pemirsa ternyata jelas sekarang pandangan Pak Mito dengan pandangan Ki Warno agak berbeda. Namun ini sebuah wacana yang bagus, perlu kita pikirkan. Keadaan itu terjadi saat ini. Saat ini banyak orang-orang yang setia membabi buta, siapa yang bisa ngasih makan ya aku setia sama dia. Itu kira-kira begitu. Jadi para pemirsa jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Kita akan melanjutkan pada segmen terakhir. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV. Kita melanjutkan tentang Adipati Karna tadi. Waduh, rasanya sangat indah dan pikiran-pikiran kita jadi lebih berkembang. Karena nampaknya karakter Adipati Karna itu
sekarang pada saat ini banyak sekali para perwira, para pimpinan, para pejabat seperti Adipati Karno itu yang mengikuti pola pikir yang menurut Pak Sumito tadi memang itu jadi pengkhianat, kira-kira begitu ya. Saya bertanya langsung aja kepada Pak Mito deh kalau begitu deh. Berarti Adipati Karno Kadi menurut Pak Mito itu orang pengkhianat. Sementara situasi negara kita sekarang yang saat ini sangat dikenal negara yang nomor 1 tentang korupsinya, ya, dan banyak para abdi dalam atau para pejabat itu kok juga tetap melakukan seperti itu dan tetap setia kepada atasannya. Kira-kira pendapat Pak Mito bagaimana itu kira-kira? Ya, begini ya, jadi kalau banyak pihak yang sudah pernah menyatakan pendapat bahwa ada hal-hal yang kurang beres di negeri ini, seperti halnya ada kasus-kasus yang tidak terselesaikan, banyaknya sengketa, tawuran di beberapa tempat, seakan-akan itu menjadi satu gejala yang merupakan satu uji coba. Pertama kali dicoba di sana, di sini, nanti kalau sudah terjadi bisa. Saya khawatir sekali kalau ini merupakan satu pelatihan. Pelatihan merupakan pelatihan perlawanan terhadap status quo. Kalau pelatihan itu terjadi terus-menerus, satu waktu pelatihan itu akan serempak seluruh wilayah. Wah, iya. Aturun, sama Mito. Ini memang pengembangannya kalau berarti itu diambil contoh dari sebuah wayang ya. Iya. Jadi wayang yang namanya Adipati Karno ini mempunyai karakter yang bisa dijadikan contoh situasi sekarang kan gitu kira-kira Pak Mito. Contoh bukan, model. Oh modelnya yang dipakai ya. Wah ini saya Contoh itu ke kan, Suwarno, contoh itu ya. kan teladan, Pak. Teladan ya, ini model. Ini model. Nah ini ya pada saat itu mungkin ya nggak kecerita kalau Adipati Karno ini koruptor ya, nggak ada mungkin waktu itu ya. Nggak tahu kalau situasi sekarang. Saya kembali kepada Ki Suwarno aja. Kembali kepada wayangnya itu sendiri. Tadi dijelaskan oleh Pak Mito tentang ini. Ternyata pendapatnya agak beda dengan Ki Suwarno. Jadi Ki Suwarno memandang dari segi moral ya. Iya. Bahwa dia menjadi pahlawan karena dengan cara dia seperti itu tujuannya satu untuk menyelamatkan kebaikan, untuk mengalahkan angkara murka. Kira-kira arahnya begitu gimana? Iya. Itu kalau diterapkan zaman modern ini bisa nggak gimana? Nun sewu. Modelnya Adipati Karno ini. Iya. Sebenarnya agak sulit juga memang, Pak. Iya. Karena kita kalau di era modern itu, Pak, minimal orang berkata waktu yang sedikit itu adalah uang. Di era modern ini waktu adalah uang. Padahal kalau zaman dahulu tidak seperti itu. Bukan waktu adalah uang, waktu adalah perbuatan. Itu kalau zaman dulu seperti itu. Ya. Waktu adalah perbuatan. Nah, waktu yang sedikit itu kita perbuat untuk apa sebenarnya kan itu. Waktu yang sedikit ini kita manfaatkan untuk apa? Kalau waktu dulu seperti itu. Pernah eyang saya mengatakan seperti itu pada saya. Pagi-pagi eyang sudah bangun, ketika itu saya belum bangun. Dibangunkan oleh eyang saya. Karena eyang itu juga orang desa, Pak ya. Yamene sik turu ae. Uripmu kate kok gawe apa? Iya. Menika. Nggih. Terus saya bisa menyimpulkan dari kalimatnya eyang itu bahwa waktu sedikit itu untuk perbuatan. Ya, untuk berbuat apa sebenarnya itu. Nah, berbuat untuk apa itu yang lebih penting. Yang lebih penting. Nah, Adipati Karno itu sudah berbuat untuk kedua-duanya. Yang artinya berbuat untuk duniawi sudah. Buktinya dia membela mati-matian di Kurawa itu.
Buktinya dia membela mati-matian. Oh, walaupun jahat. Walaupun salah, ya. Kurawa itu jahat, Salah ya. salah. Tapi tetap dia membela karena dia hidupnya Di situ. Kurawa. Ya, diberi makan di situ. diberi makan di situ. Dia membela sampai dengan titik darah yang penghabisan. Ya, ya. Gitu lah katanya. Tetapi bukan berarti terus menjadi Pandowo itu kalang kabut karenanya. Kalau Adipati Karno mau, pasti Benar, Pandowo ya. akan kalang kabut ini, pasti. Dengan senjatanya Kuntowijoyo Danu dan lain-lainnya itu akan kalang kabut jelas Pandowo. Tapi Adipati Karno tidak. Adipati Karno tidak. Saya merelakan Untuk mati ya. untuk mati demi Angkara kejayaan, Murka hancur. Iya. demi Angkara Murka harus Jerah. ditutup dari muka bumi. Iya. Nah, ini membuktikan bahwa dia seakan-akan mengikuti jejak Angkara Murka, kan begitu. Iya, betul. Seakan-akan memang mengikuti jejak Angkara Murka secara mata telanjang ini. Iya. Kalau bahasa saya seperti itu. Iya. Iya. Secara mata telanjang dia mengikuti jejak Angkara Murka, tetapi tidak sebenarnya, karena ada sesuatu yang dikehendaki. Yang diinginkan supaya Angkara Murka itu ya, gitu. aluwung mati timbangane angkatan niku lho. Matur nuwun. Nah, nggih. Iswano nggih. Wah, elok sekali para pemirsa. Ternyata baru mengenal wayang satu aja di Adipati Karno, cerita kita sudah sebagian panjang. Bahkan sudah ada dualisme pemandangan, pikiran. Namun kalau kita terapkan situasi sekarang, siapa sih yang rela menjadi seorang Adipati Karno? Dia dapat makan, diberi makan, katakanlah itu dengan cara tidak halal, tapi dia rela mati demi itu agar sesuatu yang salah tadi bisa dimusnahkan. Para pemirsa, jangan bosan-bosannya berada di depan Dhamma TV, karena cerita tentang karakter wayang, bentuk wayang, tingkah laku wayang diceritakan oleh para narasumber ini akan sangat bermanfaat di dalam kita menghadapi hidup keseharian kita. Apakah kita pilih seperti jadi Adipati Karno yang berada di pihak Angkara Murka, Kurawa tadi, ataukah kita secara moral memilih jadi Adipati Karno di pihak kebaikan yang namanya Pandawa. Kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya, dan pada malam hari ini kita akhiri terlebih dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Rahayu. Ayo.